Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Mohon maaf buat teman-teman semua, subscriber, penonton setia ya, yang telah stay di channel YouTube saya ucapkan mohon maaf karena saya terlambat atau tidak terlalu aktif ya, tidak aktif dalam beberapa bulan kemarin. Nah, ini saya akan coba kembali untuk lebih aktif ya, pembahasan untuk saham-saham mana yang menurut analisa saya cukup menarik buat teman-teman pantau, bisa menghasilkan cuan buat teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung sedikit tentang IHSG ya, komposit. Kemudian ada beberapa saham yang teman-teman bisa pantau. Kenapa bisa pantau? Karena menunjukkan tanda-tanda yang masih uptrend, teman-teman bisa pantau di kondisi seperti sekarang. Dan buat teman-teman yang invest atau teman-teman yang belum punya saham, mau membeli saham apa yang bisa dipantau, ada beberapa sih sebenarnya yang cukup menarik, cuman saya akan menyinggung 2 sampai dengan 3, yaitu BBCA, Adro, dan saya coba akan mengulas sedikit tentang BBRI ya, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Mungkin agak sedikit lebih panjang, tapi saya akan berusaha untuk mempersingkat ya, supaya teman-teman bisa paham ya, seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ya. Untuk yang pertama seperti yang tadi saya singgung, yaitu komposit atau IHSG kita. Kemana sih arah pergerakannya? Kalau teman-teman lihat Jumat kemarin jelas ya, mengalami koreksi tipis 0,36% setelah mengalami penguatan di hari sebelumnya ya, 1,34%. Kalau dilihat selama 1 minggu ini sebenarnya dia tidak bergerak kemana-mana ya, cenderungnya masih kurang lebih di 7.200 sampai dengan 7.300. Tapi apakah bisa break dari 7.300? Itu yang menurut saya masih tanda tanya. Kenapa masih tanda tanya? Karena sebenarnya dalam beberapa kali kesempatan IHSG kita ini mencoba untuk break dari 7.300-nya. Tapi sayangnya beberapa kesempatan itu dia gagal dan turun kembali. Nah, pertanyaannya apakah sekarang akan ada kemungkinan dia breakout? Kemungkinan kalau dari sentimennya cenderungnya belum ada sentimen yang cukup mampu mengangkat pergerakannya ya, sehingga cenderung masih akan sideways jangka pendek di 7.200 sampai dengan 7.300. Itu untuk komposit ya. Bagaimana untuk sahamnya? Ya, sahamnya kita coba pertama pasti kalau komposit kita saham ya King BCA ya, yang terbesar ya, big caps-nya BBCA, salah satu big caps yaitu Bank Sentral Asia atau BBCA. Seperti yang teman-teman ketahui kemarin Jumat mengalami penguatan tipis ya di 10.125, bisa di atas kembali atau berada di atas 10 ribuan ya, seperti itu. Nah, apakah dia masih layak di entry untuk sekarang? Atau buat teman-teman holder apakah bisa taking profit? Atau bahkan buat teman-teman yang belum punya bisa entry nggak di titik sekarang? Nah, temukan jawabannya di video kali ini ya. Oke, kalau teman-teman lihat ya, BBCA ini berada di atas EMA 50 dan EMA 200, jelas menandakan dia masih uptrend secara jangka daily-nya ya. Daily-nya di sini chartnya. Nah, kalau dilihat ini dia belum bisa dikatakan breakout dari level 10.000. Kenapa? Karena shadownya ini masih menyentuh area 10.000 ya. Kalau misalnya jangka lebih diperlebar yaitu antara 10.000 sampai dengan 10.200 itu area resistnya ya, area resist terdekatnya seperti itu. Dan BBCA posisi sekarang masih di area resist. Jadi buat teman-teman yang belum punya apakah bisa entry, sebaiknya jangan, tunggu wait and see, kecuali teman-teman mau buy on breakout ya, dengan resiko bahwa ketika dia fast breakout
maka teman-teman pasti rugi, minus ya, seperti itu. Nah, sebaiknya buat bagaimana? Sebaiknya kalau untuk saham-saham seperti big cap seperti ini, maka harapannya kan pasti long last ya, atau jangka panjang seperti itu. Kalau jangka panjang maka belinya di area supportnya. Support di mana? Support yang terbentuk ya, yang terdekat itu di range antara 9.800, itu dekat dengan EMA 50-nya ya. Jadi masih akan cukup kuat mengangkat pergerakannya ya. Seperti itu. Atau teman-teman mungkin bisa lebih sabar ya, di range antara 9.400-an. Tapi kalau ini, kalau seandainya dikasih ya, seperti Juni kemarin itu ya, Juni kemarin itu kan sempat terkoreksi cukup dalam ya, terkoreksi cukup dalam. Itu pun koreksinya nggak akan turun dari 9.400-an ya, turun pun ya cuman beberapa hari terus kemudian rebound kembali. Nah, bagaimana dengan secara weekly-nya? Secara weekly-nya dia akan lebih smooth ya, dia jelas masih dalam posisi uptrend, strong uptrend ya. Dan di sini lebih memvalidasi bahwa di sini ada area resist ya di sini. Jadi belum bisa dikatakan breakout dari saham BPCA ini. Kemudian bagaimana broker summary-nya? Kalau broker summary-nya kita coba cek ya, broker summary-nya hari Jumat itu jelas ada distribusi dikit tapi ada yang nampung ya. Jadi mayoritas bagaimana? Mayoritas masih ada akumulasi. Nah, secara foreign bagaimana? Kenapa saya bahas foreign? Karena ini kan big cap itu sedikit banyak akan terpengaruh oleh foreign. Nah, kalau foreign ini dilihat jelas ini masih dalam fase in ya, atau masih inflow asing masih cukup besar, walaupun ada outflow di hari tanggal 17 atau hari Kamisnya ada outflow, tapi mayoritas masih inflow ya, seperti itu. Jadi bagaimana kalau inflow asing masih terus, maka cenderungnya BBCA ini masih akan mengalami penguatan ya. Tapi pertanyaan besarnya, apakah dia mampu breakout dari 10.300? Itu perlu sentimen lebih banyak ya. Misalnya laporan keuangannya keluar ya per semesteran, atau ada rencana pembagian dividen, atau ada IHSG-nya, nge-push IHSG atau sentimen IHSG-nya banyak, maka yang pasti akan digerakkan itu saham-saham yang big caps atau yang poinnya poin tertimbangnya di IHSG itu cukup besar, jadinya akan menggerakkan IHSG lebih mudah ya, seperti itu. Itu untuk BBCA. Nah, tadi kan saya bahas ada BBCA, Adro, dan BBRI. Saya singgung sedikit untuk BBRI. Ini ada sedikit perbedaan ya untuk BBRI dengan BBCA. Kalau BBCA kan posisinya dia uptrend ya, masih strong uptrend. Tapi kalau untuk BBRI ini cenderungnya dia mengalami koreksi cukup dalam, kemudian sekarang dia mencoba kembali untuk berada di atas EMA 50 ya. Kalau dilihat di Jumat kemarin dia berhasil confirm di atas EMA 50-nya, tapi EMA 50-nya ini di bawah EMA 200 ya. EMA 200-nya di 5.150, sedangkan posisi EMA 50-nya di 4.800-an ya, di 4.769 ya, kita asumsikan di 4.800. Jadi masih berada di bawah EMA 200. Nah, posisinya dia strong uptrend? Saya rasa enggak ya, karena dia koreksi cukup dalam. Jadi cenderungnya kalau jangka panjang ini masih sideways ya, akan lebih kelihatan ketika teman-teman jadikan weekly ya. Ketika weekly ini teman-teman strong uptrend, kemudian di April itu terkoreksi cukup dalam, dia turun sempat down di bawah EMA 200, kemudian sekarang meretest EMA 200 ya di sini. Ini sedikit banyak apa dampaknya dari laporan keuangan itu ada ya, bahwa laporan mengalami peningkatan, tapi peningkatannya cukup sedikit ya, atau terkoreksi juga ya, seperti itu. Nah,
Apakah teman-teman yang sudah punya bisa hold? Jelas kalau teman-teman jangka panjang itu masih bisa atau masih sangat layak di hold ya. Tapi kalau ketika koreksi seperti ini, apakah teman-teman bisa tambah muatan? Jelas ya, manfaatkan aja ketika koreksi, maka teman-teman bisa lebih enak ya, dapat lebih murah. Seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman entry pun di daerah EMA 200-nya ya 4.800, sekarang pun sudah kembali di area tersebut ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk seperti saham-saham seperti ini nih, big caps ya, itu cenderungnya masih sangat layak untuk di hold, kecuali teman-teman panik ya, teman-teman mudah panik ya, seperti itu. Nah, yang sedikit menurut saya cukup mengkhawatirkan itu adalah secara broker summary-nya ya. Broker summary-nya kalau Jumat kemarin itu ada akumulasi, jelas ya, akumulasi oleh RX, ZP, CC, ini akumulasi juga jumlah besar. Tapi yang tadi saya singgung cenderung mengkhawatirkan adalah outflow-nya asing. Outflow asing ini mayoritas untuk saham BBRI ini outflow ya, cukup besar. Bahkan kalau teman-teman lihat itu di tanggal 26 ya, 26 April itu 2T ya, 2T outflow ya, seperti itu. Nah, kalau terdekat kita teman-teman lihat dalam 1 bulan ini aja, ini cenderungnya masih outflow ya, outflow, walaupun Jumat atau Kamis kemarin inflow asing cukup besar, tapi mayoritas masih outflow. Kalau outflow-nya ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar saham BBRI ini akan terkoreksi atau melanjutkan koreksinya ya, masih menguji di area EMA 200-nya 4.800-an sampai dengan 4.700 kalau secara weekly ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya mungkin bisa pakai piramid ya, pakai piramid, mau entry dekat-dekat support saja ya, seperti itu. Itu jauh lebih bagus dan lebih cocok ketika teman-teman invest jangka panjang ya. Kemudian saham BBRI ini pun kalau teman-teman lihat dia rajin bagi dividen ya, rajin bagi dividen. Nah, kemudian kita masuk ke saham terakhir yaitu saham Adaro Energi Indonesia ya. Ini bagaimana? Kenapa saya bahas Adaro? Kalau teman-teman lihat 2 hari terakhir ini ya, itu mengalami kenaikan cukup tinggi ya, 4,48%. Kemudian kemarin Jumat melanjutkan kenaikan ya di 2,31% ke level 3.100. Jadi Adaro ini sudah kembali di atas level 3.000-an ya, seperti itu. Apakah break dari level 3.000? Jelas, karena dia ada bodinya pun sudah berada di atas 3.000 ya, seperti itu. Apakah cukup menarik? Cukup menariknya kenapa? Karena dia sudah berada di atas EMA 50 dan EMA 200. Jadi jelas ini menandakan fasenya mulai ada perbalikan arah, seperti itu. Volume keluar ya, 2 hari terakhir ini Adaro ini volumenya cukup tinggi, cukup spike, seperti itu. Nah, bagaimana dengan broker summary-nya Adaro Jumat kemarin jelas ya, ada akumulasi ya, ada akumulasi, walaupun LG buang barang tapi AK nampung ya, CC nampung, seperti itu. Foreign, kalau dilihat ada foreign flow-nya di sini, foreign masih masuk 2 hari terakhir ini dalam jumlah cukup besar ya, seperti itu. Nah, bagaimana prospeknya? Kalau teman-teman lihat secara weekly ya, secara weekly di sini jelas dia mampu breakout dari area 2.800 ya, kembali di atas EMA 50-nya, maka dia confirm melanjutkan rally-nya ya. Di sini kan dia di atas, kemudian gagal break dari level 4.000, turun meretest EMA 200, kembali perlahan untuk mencoba kembali breakout dan breakout dari EMA 50 di sini ya. Kemudian biasanya dia akan rally dulu ya, rally koreksi sehari, kemudian beberapa hari naik, seperti itu ya. Itu secara weekly-nya. Jadi
ke depan masih ada potensi dia untuk menguji kembali atau minimal menutup gap yang di sini ya, gap kecil ya di area 3600-an di sana. Tujuannya ke arah sana, tapi perjalanan dia tidak mungkin atau kemungkinan besar tidak akan langsung ke sana. Jadi dia akan perlahan-lahan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya ya jangka pendek bisa manfaatkan momentum ketika dia disertai dengan volume ini pasti ada akumulasi juga ya. Jadi cukup menarik, teman-teman bisa pantau untuk scalpingan itu mungkin masih bisa ya. Tapi yang penting kalau teman-teman mau scalpingan atau ambil di Adro ini, teman-teman harus lihat potensinya dulu. Jangan untuk invest ya, bukan melarang invest di Adro, bukan. Tapi momentumnya saja. Ketika momentumnya di sini, kemungkinan untuk invest cenderungnya sudah terlambat teman-teman kalau mau invest sekarang ya. Dari segi harganya aja ya, maksud saya dari segi harganya cukup terlambat karena harusnya teman-teman bisa dapat lebih murah ya kalau mau invest di Adro. Kemudian kalau invest di saham-saham seperti batubara, energi seperti Adro ini cenderungnya itu sangat terpengaruh oleh harga ya, harga komoditasnya. Jadi kalau untuk invest cenderungnya jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Manfaatkan untuk swing seperti itu masih oke. Nah, oke, sekian untuk video kali ini, semoga membantu buat teman-teman. Mohon maaf ya karena kami belum sempat untuk membahas atau memberikan analisa saham di beberapa waktu ke belakang. Saya akan usahakan ya untuk membuat video-video analisa saham berikutnya. Kemudian buat teman-teman silahkan request saham apa yang mau dibahas ya, saya akan coba bantu untuk analisakan. Oke, sampai jumpa.